Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang argumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azmi Zuhaninka dengan NIM 1120100204. Saya Siti Alfianingsih dengan NIM 1120100213. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Dwi Purnaningsih dengan nomor NIM 1120101118. Saya Unda Prihatin dengan NIM 1120101124. Argumen. What is an argument? Apa sih argumen itu? Argumen adalah suatu bentuk penalaran yang membawa kita pada suatu kesimpulan, bukan sesuatu yang menyelinap, karena didukung alasan, bukti, dan contoh. Klaim yang dipertahankan dengan alasan, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memberikan alasan. Ketika kita mengajukan argumen sesungguhnya, berarti kita sedang melakukan penalaran atau reasoning. Argumen dapat disusun dalam bentuk premis dan kesimpulan. Premisnya seperti ini. Para produsen pupuk akan menauk harga pupuk yang akan menimbulkan efek menurunnya kesejahteraan petani. Sedangkan kesimpulannya, suatu bentuk penalaran yang membawa kita kepada kesimpulan. Contohnya, jadi para aktivis itu harus mengorganisir petani untuk menolak kenaikan harga pupuk. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari argumen. Ciri-ciri yang pertama yaitu minimal terdiri dari 2 proposisi. Yang kedua adalah kedua proposisi tersebut mempunyai sebuah hubungan sekuensialis. Yang ketiga, proposisinya itu kategoris. Dan yang terakhir adalah terdapat premis dan kesimpulan. Terdapat 3 jenis argumen. Yang pertama adalah argumen deduktif, yang kedua adalah argumen induktif, dan yang ketiga adalah analogi induktif. Apa itu argumen deduktif? Argumen deduktif adalah argumen yang penalaran kebenaran premisnya itu mendukung kebenaran kesimpulannya. Kemudian argumen induktif adalah argumen yang penalarannya itu berasal dari premis khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan analogi induktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan tentang kebenaran sesuatu khusus yang memiliki esensial yang sama. Nah, sekarang ada beberapa contoh dari argumen deduktif, argumen induktif, dan analogi induktif. Yang pertama adalah contoh dari argumen deduktif. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Manusia adalah makhluk hidup. Jadi, manusia adalah makhluk hidup yang membutuhkan makanan. Kemudian yang kedua, ada contoh dari argumen induktif. Bulan Februari tahun lalu, Jakarta banjir. Bulan Februari tahun sebelumnya, juga Jakarta banjir. Demikian juga Februari tahun ini, Jakarta banjir. Karena itu, Jakarta pada tahun depan, Jakarta juga akan banjir. Yang ketiga adalah contoh dari analogi induktif. Rambutan A warnanya merah, rasanya manis. Rambutan B warnanya merah, rasanya manis. Rambutan D warnanya merah, jadi rambutan D rasanya manis. Non-argumen dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah eksplanasi. Eksplanasi adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana sesuatu itu benar, atau lebih tepatnya menunjukkan kualitas sesuatu. Yang kedua, persuasi. Persuasi adalah upaya verbal atau non-verbal untuk mempengaruhi opini lewat kata-kata yang menyentuh ego, rasa bersalah, prasangka, dan keserakahan orang lain. Yang ketiga, ilustrasi. Ilustrasi hanya bertujuan untuk membuktikan contoh-contoh sebuah klaim. Yang ketiga adalah yang keempat adalah laporan. Laporan hanya bertujuan untuk menggambarkan dan menginformasikan suatu hal. Kemudian ada karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah genre tulisan yang mengharuskan untuk
memenuhi tiga poin. Yang pertama, menyelidiki suatu topik. Yang kedua, mengumpulkan, menghasilkan, dan mengevaluasi suatu bukti. Yang ketiga, menetapkan posisi pada topik secara singkat. Kemudian paragraf argumentasi atau paragraf bahasan. Sebuah tulisan yang berisi pendapat disertai dengan data dan fakta sebagai alasan atau bukti nyata untuk membuktikan kebenaran dari suatu pendapat. Yang kedua, paragraf argumentasi bertujuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain agar mereka mau melakukan sesuatu sesuai dengan maksud penulis. Ciri-ciri paragraf argumentasi. Yang pertama, isinya memberikan penjelasan mengenai gagasan, pendapat, atau keyakinan yang ditulis penulis. Memerlukan fakta yang dilengkapi dengan data. Yang kedua, dalam memberikan pendapat, kita juga harus menyertakan data yang jelas. Data yang dimaksud adalah dapat berupa angka, peta, grafik, ataupun gambar. Yang ketiga, mendapatkan sumber dari pengalaman, hasil dari suatu penelitian, dan bahan bacaan yang tervalidasi. Yang keempat, analisis bisa dilakukan dengan cara membedakan atau memisahkan dan menggolongkan sesuatu. Hasil dari analisis yang telah dilakukan bisa dirangkum dan disusun menjadi tulisan baru sesuai dengan topik bahasan. Sintesis dilakukan dengan objektif dan kritis. Yang kelima, diakhiri dengan kesimpulan dan kalimat penutup yang memperkuat argumentasi. Langkah menulis paragraf argumentasi. 1. Menentukan tema dan topik apa yang ingin dibahas. Yang kedua, menentukan tujuan dari penulisan paragraf, apakah paragraf ingin ditulis atau untuk meyakinkan atau mencari dukungan pembaca. Yang ketiga, mengumpulkan berbagai data sebagai bukti. 4. Memilih jenis pola pengembangan paragrafnya. 5. Membuat kerangka paragraf yang terdiri dari gagasan utama dan gagasan pendukung. 6. Melengkapi dan mengembangkan paragraf menjadi rangkaian yang utuh. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.